Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sama teman-teman yang udah datang di pembelajaran pada pagi hari ini. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga di sekitar kita dan semua lingkungannya. Jangan lupa selalu menggunakan atau melakukan protokol kesehatan ya, 3M seperti mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Lalu saya akan mengecek kehadiran teman-teman semua ya. Oke, sepertinya semuanya berangkat. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi nikmat oleh Tuhan untuk selalu mendapatkan kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Lalu sebelumnya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Mas Ketua, silahkan. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai garis-garis dalam gambar teknik mesin. Ya, yang terlihat di sini yaitu garis pada gambar mesin. Garis merupakan komponen penting dalam sebuah gambar. Pada gambar mesin dikenal sebagai berbagai macam garis. Tiap-tiap garis tersebut memiliki arti dan penggunaan tersendiri. Berikut ini beberapa garis yang saya himpun untuk kalian pelajari. Ya, macam-macam garis tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu garis kontinu tebal, lalu ada garis kontinu tipis, yang ketiga garis putus-putus, lalu strip tipis-tipis, lalu strip titik tipis yang dipertebal pada bagian ujung dan belokannya, lalu strip titik tebal, strip titik dengan titik ganda, garis kontinu bebas, lalu yang terakhir yaitu garis kontinu dengan zigzag. Selanjutnya akan saya perdalam penjelasannya mengenai garis-garis tersebut. Ya, yang pertama yaitu garis kontinu tebal. Seperti pada gambar ya. Garis kontinu tebal digunakan untuk garis-garis nyata atau garis-garis benda. Selain itu, garis ini juga digunakan untuk garis tepi. Lalu yang selanjutnya yaitu garis kontinu tipis. Ini garis kontinu tipis memiliki 7 fungsi, antara lain sebagai garis khayal, garis ukur, garis proyeksi, lalu garis penunjuk, garis arsir, garis nyata dari penampang, dan yang terakhir adalah garis sumbu pendek ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah garis putus-putus. Seperti ini, garis putus-putus berfungsi antara lain sebagai garis benda nyata yang terhalang dan garis tepi yang terhalang. Di sini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu boleh tebal atau tipis asalkan tidak boleh dicampur. Lalu garis yang keempat adalah garis strip titik tipis. Strip titik tipis digunakan sebagai garis sumbu, garis simetri, dan juga garis lintasan. Lalu yang kelima yaitu seperti pada gambar, strip titik tipis yang dipertebal pada bagian ujung dan belokannya, digunakan sebagai garis potong atau garis bidang potong. Seperti itu. Lalu yang keenam yaitu garis strip titik tebal. Seperti pada gambar,
berfungsi sebagai garis penunjukan permukaan yang harus mendapatkan penanganan khusus. Ya, jadi garis ini digunakan di tempat-tempat yang ini harus memiliki penanganan khusus ya. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah garis. Yang ketujuh adalah garis strip titik dengan titik ganda. Seperti pada gambar. Strip dengan titik ganda memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan, benda yang bergerak, dan garis sentroid pada batang profil. Ya, lalu yang ke-8 adalah garis kontinu bebas seperti pada gambar. Ya, garis kontinu bebas tipis digunakan sebagai garis-garis batas dari potongan sebagian sobekan atau bagian yang dipotong atau diinterupsi. Jadi garis-garis tersebut bebas digunakan untuk menunjukkan bahwa di situ adalah suatu potongan atau benda yang diinterupsi. Lalu selanjutnya yang terakhir yang ke-9 yaitu garis kontinu dengan zigzag. Pada penjelasan di sini garis kontinu dengan zigzag berfungsi sama dengan garis kontinu bebas, yakni sebagai garis-garis batas dari benda yang diinterupsi. Jadi bentuknya seperti ini, seperti apa namanya itu, detak jantung yang gini-gini kalau di film-film itu ya, seperti itu. Fungsinya sama dengan garis bebas yang sebelumnya, berfungsi sebagai penunjuk atau benda yang diinterupsi. Lalu setelah 9 garis yang kita bahas tadi, kita akan membahas mengenai ketebalan garis yang digunakan. Seperti di sini, tebal garis. Pada praktiknya, dua ketebalan garis digunakan dalam menggambar. Perbandingan antara garis tebal dengan tipis sebaiknya tidak kurang dari 2:1. Beberapa ketebalan baris sebaiknya memiliki rasio seperti berikut. Ada 0,18, lalu 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, lalu 1,4, dan yang terakhir adalah 2 mm. Di sini disebutkan bahwa untuk garis yang paralel seperti arsiran, celah atau ruang antar garis sebaiknya tidak kurang dari 0,7 mm. Yang selanjutnya yaitu penerapan garis-garis pada gambar teknik mesin. Di sini dijelaskan garis pada gambar teknik adalah bagian dari bahasa grafis khusus yang menjadi standar di seluruh industri. Setiap jenis garis memiliki makna tertentu. Penggunaan atau penerapan garis harus tepat sesuai standar, baik pada gambar tradisional yang digambar menggunakan tangan maupun penggambar yang menggunakan aplikasi seperti CAD dan lain-lain. Ya, lalu selanjutnya apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi mengenai macam-macam garis, mengenai penggunaannya atau ketebalannya berapa, mungkin ketebalan garis digunakan untuk hal ini, dan ketebalan mungkin 0,7 atau 1 mm atau 1,4 itu digunakan untuk garis apa dan lain-lainnya, mungkin dapat ditanyakan teman-teman. Oke. Oh ya, Mas Adit silahkan. Permisi Pak, izin bertanya, untuk kegunaan garis strip titik tipis untuk apa ya Pak? Terima kasih. Oh iya, mengenai garis strip titik tipis ya Mas Adit, yaitu garis titik tipis digunakan sebagai garis sumbu atau garis simetri dan garis lintasan. Contohnya ada benda ya teman-teman, ada benda silindris, lalu kita memberikan garis
sumbunya dengan garis tersebut ya Mas. Seperti ada benda tabung, lalu di tengahnya kita beri garis sumbu, yaitu menggunakan jenis garis strip titik tipis tersebut ya. Garis tersebut menunjukkan sumbu, lalu menunjukkan garis simetri dan garis lintasan ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mas Adit ya teman-teman, sehingga dapat membuat teman-teman semua lebih paham mengenai garis strip titik tipis ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman atau ada hal yang belum jelas boleh. Baiklah, untuk sedikit mengevaluasi mengenai garis-garis yang saya sampaikan tadi, mungkin saya punya pertanyaan buat teman-teman, siapa yang bisa menjawab, yaitu pertanyaannya yaitu penggunaan garis strip titik tebal digunakan atau berfungsi untuk apa, digunakan dalam kondisi apa, digunakan dalam apa ya, seperti itu ya. Ada yang bisa menjawab? Oh silahkan. Izin menjawab Pak. Saya akan menjawab pertanyaan. Strip titik tebal berfungsi sebagai garis penunjukan permukaan yang harus mendapatkan penanganan khusus. Terima kasih. Ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh Mas Dika, yaitu sangat bagus sekali, benar sekali, sangat tepat jawabannya, yaitu garis strip titik tebal berfungsi sebagai garis permukaan yang harus atau mendapatkan penanganan khusus. Jadi garis tersebut digunakan jika benda di bagian tersebut harus mendapatkan penanganan khusus ya. Jadi jawaban yang sangat bagus yang disampaikan oleh Mas Dika tadi, sangat tepat. Terima kasih, jawaban yang sangat menjelaskan bagi teman-teman ya. Saya memiliki tugas atau evaluasi buat teman-teman semua, yaitu seperti ini, yaitu soal pengetahuan. Berikan keterangan dan penggunaan garis yang terdapat pada tabel tersebut. Di sini ada 4 soal, 4 aja yang harus dikerjakan teman-teman, dan jika belum jelas mungkin bisa browsing atau tanya teman-teman sekitar ini. Jadi tugas cuma evaluasi aja buat teman-teman biar selalu ingat dan lebih paham lagi. Kalau tugasnya selesai bisa dikumpulkan ke email saya di sini, email saya ya. Pekerjaan ini buat minggu depan, untuk evaluasi minggu depan. Jadi tugasnya 7 hari ke depan dapat dikerjakan selama 7 hari kan, masih lama ya. Terima kasih, itu aja tugasnya dari saya. Dikerjakan paling cuman berapa menit, 10 menit udah selesai. Ya terima kasih, karena waktu pembelajaran kita juga selesai, terbatas. Jadi mungkin pembelajaran pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, tapi jangan lupa terus jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga jangan pernah patah semangat untuk selalu belajar, selalu mengeksplor diri menjadi lebih baik, karena walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap semangat, tetap harus mengutamakan pendidikan kita agar ilmu kita dapat lebih baik, lebih meningkat lagi. Ya terima kasih semuanya yang udah datang di kelas ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.